Shalom jemaat sekalian, kita kembali bertemu dalam acara Kompas Iman. Dan selama 1 bulan ini kita akan mempelajari mengenai ayat-ayat sulit ataupun bagian-bagian yang sulit dari Perjanjian Lama. Dan kita mulai dengan kitab Kejadian dengan kisah penciptaan di dalam kisah terang di dalam penciptaan. Silakan Ibu Mia bisa memimpin kita dulu di dalam doa. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh berbincang-bincang dan juga memperdalam pemahaman kami akan firman-Mu. Biarlah setiap kali kami belajar firman-Mu, Tuhan memberikan kepada kami perkenanan-Mu, Tuhan memberikan kepada kami diri-Mu sendiri, dan firman-Mu ini bisa berkuasa menumbuhkan kami, mengubahkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jemaat sekalian. Jadi memang di dalam Alkitab kadang-kadang kita mengalami kesulitan saat kita sedang studi pribadi Alkitab atau saat teduh ataupun hal-hal lainnya. Tapi dalam bulan Maret ini kita akan mempelajari beberapa bagian yang sulit dari Perjanjian Lama. Dan kita akan pilihkan bagian-bagian tertentu yang akan kita bahas lebih mendetail, dan kita bersyukur pada hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Lina sebagai moderator juga, dan juga Ibu Mia yang akan memimpin kita dalam diskusi pada hari ini. Ya, jemaat sekalian, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi Bu Mia, dalam kitab Kejadian itu kan di Alkitab itu mengatakan bahwa seakan-akan terang itu sudah ada dulu gitu. Allah berfirman, jadilah terang gitu. Tapi kalau kita lihat urutan penciptaan, benda penerang atau matahari itu diciptakan bukan pada hari yang pertama. Jadi bagaimana memahami itu? Ya, baik. Nah, jadi ada beberapa cara untuk kita memahami hal ini gitu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa memahami terang dan gelap itu bisa dipahami secara simbolik ya, secara simbolik. Jadi begini, terang dan gelap ya. Nah, dan juga perkataan terang dan gelap ini itu berada di dalam narasi atau cerita penciptaan itu sendiri ya. Dikatakan keadaan dunia itu sebelum diciptakan. Kejadian yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama itu berbunyi begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, itu kira-kira cerita penciptaan ya. Nah, di sini itu sebenarnya digambarkan sebuah proses ya. Proses dari ketiadaan ya, dari tidak ada sebelum penciptaan ya, kepada keadaan ada atau keadaan setelah penciptaan. Nah, sebelum penciptaan itu dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong ya, gelap gulita, dan air itu menutupi ya, air itu menutupi bumi begitu ya. Jadi gelap gulita dan samudra begitu ya. Itu gambarannya, kosong, gelap gulita, dan seperti dipenuhi oleh air. Nah, sebenarnya ini kita bisa memahami secara cara berpikir orang-orang Yahudi kuno itu ya. Nah, jadi gambaran yang dipakai itu kosong, gelap, dan air itu sebenarnya gambaran-gambaran simbolik untuk keadaan binasa. Ya, keadaan binasa. Maksudnya apa? Nah, kata kosong yang dipakai di sini itu dalam bahasa Ibrani itu tohu wa bohu. Itu artinya tuh emptiness ya, kekosongan yang sangat dalam. Dan kata itu muncul lagi berulang-ulang di bagian-bagian lain di Perjanjian Lama untuk menggambarkan keadaan yang tidak disertai Tuhan, yang tidak ada Tuhan. Nah, itu kosong, itu tohu wa bohu. Nah, jadi contoh, waktu misalnya di dalam kitab Imamat itu diperintahkan untuk imam itu misalnya ya ambil anak domba, lalu kemudian taruh tangannya di atas anak domba itu, lalu ucapkan dosa-dosa umat begitu ya. Nah, itu kan lalu terus anak domba itu disuruh pergi, dilepas ke padang gurun belantara, ke antah berantah. Nah, di sana digambarkan padang gurun itu tempat yang nantinya akan dilepaskan, itu tempat yang jauh, itu tempat yang kosong, huwa bohu itu. Nah, konsepnya itu sama. Nah, jadi maksudnya apa? Itu adalah tempat-tempat yang tidak ada Tuhan di sana, tempat yang sangat mengerikan sekali ya, tidak ada Tuhan. Nah, lalu juga gelap gulita ya, dan juga air. Nah, air di dalam kosmologi atau cara berpikir dunia orang Perjanjian Lama Yahudi kuno itu
air itu adalah kengerian yang luar biasa. Ya, air itu adalah lambang kebinasaan. Ya, air itu bisa mematikan orang gitu ya. Nah, kita tahu cerita air bah ya di dalam Kejadian pasal 6 ya. Waktu Tuhan mau, katakanlah dalam tanda kutip, Tuhan kecewa dengan ciptaannya, apa yang dilakukan itu mengirimkan air ya. Air itu lambang kebinasaan. Nah, lalu kalau kita juga misalnya di dalam Perjanjian Lama tuh ada cerita yang terkenal sekali dengan air yang kita semuanya pasti tahu ya. Air lagi mengamuk, lalu tiba-tiba karena ada seorang nabi yang tidak taat sama Tuhan, lalu dilemparkan lagi ke dalam air, lalu kemudian air itu menjadi tenang ya. Itu cerita Nabi Yunus itu ya. Nah, itu kan air di situ tuh gambaran-gambaran juga kemurkaan Tuhan, ya, gambaran kebinasaan. Nah, bangsa Israel juga dikeluarkan dari Mesir itu melalui air gitu ya, melalui air ya. Nah, tapi kalau di dalam cerita bangsa Israel itu kan beda. Tuhan belah airnya, Tuhan pakai itu untuk menyelamatkan. Nah, ya, tetapi ada motif ya. Orang itu kalau orang Perjanjian Lama itu baca cerita yang identik dengan air itu udah ada kesan gitu ya. Oh, ada lambang murka Tuhan, ada lambang kebinasaan. Nah, dari Kejadian 1 ini ya, sebelum penciptaan itu ada gelap, ya, ada kosong, ada air. Nah, itu berarti satu keadaan yang buruk. Kehidupan manusia ya sangat buruk, ya, gelap, kosong, binasa, mematikan. Nah, itu keadaan manusia di dalam kehampaan. Nah, tapi kemudian Tuhan di dalam kisah penciptaan di sini digambarkan Tuhan itu hadir, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah masuk ke dalam kekosongan, Allah hadir, dan Allah berkata-kata, jadilah terang. Nah, lalu dari perkataan Allah itu perkataan Allah itu seperti merobek kekosongan, merobek kegelapan, merobek kebinasaan. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu lambang bagi Allah, lambang bagi sesuatu yang baik, lambang bagi kuasa Allah. Nah, jadi kisah penciptaan ini merupakan sebuah simbol juga, kita bisa lihat bahwa kuasa Allah itu mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kematian, mengalahkan kehampaan. Nah, firman Allah itu memberi hidup. Firman Allah memberikan tatanan. Jadi dari yang gosong, gelap, mati menjadi sungguh amat baik. Nah, jadi ini sebenarnya prolognya kitab Kejadian itu ya merupakan sebuah simbol gitu, bahwa terang itu adalah tanda kehadiran Allah, tanda kuasa Allah. Nah, itu kita bisa pahami dengan cara seperti itu. Cara lain untuk memahaminya adalah, nah, kita ini kan kadang cenderung kita berpikirnya itu secara urutan. Oh, hari pertama ini, oh, hari kedua ini, oh, hari ketiga ini. Nah, lalu karena kita berpikirnya urutan, ini seringkali kita perdebatkan dengan sains. Begitu ya. Loh, kok bisa habis ini, kok habis ini gitu ya. Nah, jadi kita kan membaca urutan itu dari kacamata pengertian sains modern. Nah, padahal sebenarnya belum tentu juga kitab Kejadian itu ditulis untuk menggambarkan secara saintifik urutan penciptaan. Nah, kita harus paham bahwa kitab Kejadian ditulis oleh Musa untuk bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Di Mesir itu kan mereka udah didoktrin. Ya, kamu nih budak Firaun. Kita nih hidup jadi budak gitu. Nah, kitab Kejadian itu sebenarnya mau meriset pikiran mereka. Ya, seperti brainwash gitu. Kamu itu bukan keturunan budak, tapi kamu ini anak Allah. Kamu ini ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, jadi penekanan dari kitab Kejadian itu sebenarnya Allah kita itu bukan Firaun, tetapi Allah Israel. Allah yang menciptakan semesta ini dan yang membuat perjanjian pada Abraham, pada Ishak, pada Yakub. Dia Allah itu, Allah yang membebaskan kita dari perbudakan, dia Bapa yang mengasihi kita. Nah, jadi inti Kejadian 1 sebenarnya bukan mau memberitahu urutan kitab Kejadian. Tetapi sebenarnya intinya adalah mau menunjukkan bahwa ini loh, semua adalah ciptaan Yahweh. Yahweh yang menciptakan. Dia Allah yang berkuasa, dia Bapa kita. Nah, itu kita bisa memahaminya dengan cara itu. Tapi kalaupun kita mau memahaminya dengan cara urutan misalnya sekalipun ya. Hari pertama itu terang, hari keempat tuh benda-benda penerang. Nah, kita bisa memahaminya juga dengan cara seperti ini. Jadi kan sumbernya dulu harus ada, ya baru bisa dipancarkan. Nah, itu juga bisa kita pahami dengan cara itu. Jadi nggak apa-apa hari pertama itu diciptakan terang, itu maksudnya apa? Sumbernya. Nah,
baru di hari keempat itu diciptakan benda penerang ya untuk memancarkan si sumber itu bisa memahaminya dengan cara itu. Jadi ada beberapa cara untuk kita memahaminya. Ya kalau diartikan terang itu menggambarkan Allah itu sendiri ya dengan kekuatan dan kedahsyatannya itu ya. Kalau di dalam perjanjian baru itu di Yohanes kan setiap kali kita menyebut terang itu merujuk kepada penyebutan Kristus ya. Yesus Kristus. Tentunya ini kan ada kaitannya ya. Betul. Secara detailnya bagaimana kaitannya? Iya, bagus sekali ini pemahaman yang sangat memperkaya kita. Jadi memang begini, Alkitab itu bukan buku yang terpisah-pisah dan nggak ada hubungan. Tetapi kita melihat ya Alkitab itu satu kesatuan, punya benang merah, punya jalinan cerita yang kuat. Nah, dulu saya juga nggak mengerti waktu orang bilang Alkitab itu punya benang merah. Oh, apa benang merahnya? Orang ceritanya beda-beda kok. Nah, tetapi setelah saya belajar hermeneutika ya, bagaimana kita menafsir Alkitab, ternyata memang ada benang merahnya. Nah, menarik sekali penulis perjanjian baru itu kalau dia lagi menulis perjanjian baru seperti seolah-olah dalam pikirannya dia ingat perjanjian lama lalu dia munculkan kembali. Nah, nanti di kesempatan lain kita bisa bahas ya. Contoh Injil Matius itu seperti seolah-olah waktu Matius lagi menulis dia mau memunculkan ulang kisah Musa dalam hidup Yesus. Nah, kalau Injil Yohanes, dia tadi Ibu tanyakan ya, menarik sekali ya. Seperti seolah-olah penulis Yohanes itu kayak inget cerita kejadian. Flashback, lalu dia tulis lagi di kejadian di Yohanes pasal 1 dan pasal 2. Ya, jadi seperti mengulang kisah kejadian di Injil Yohanes. Nah, betul sekali bahwa perkataan terang yang ditulis di Injil Yohanes itu merujuk kepada Kristus ya. Hidup itu adalah terang manusia. Yesus itu adalah terang. Nah, betul bahwa Yesus itu adalah terang yang sejati. Secara spiritual kita bisa memahaminya seperti itu. Nah, tetapi juga sebenarnya di dalam Injil Yohanes juga dipakai satu istilah yang sangat menarik yang ada di kitab Kejadian, yaitu firman. Ya, firman, word, ya, logos ya. Nah, di Yohanes pasal 1 kan ada, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu kan en arche en hologos, pada mulanya adalah Allah. Nah, kata pada mulanya itu udah mirip sama kitab Kejadian tuh. Kitab Kejadian yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu ada berfirmanlah Allah. Nah, bapak-bapak gereja itu menafsir ya di dalam kitab Kejadian itu berfirmanlah Allah jadilah terang. Waktu dikatakan itu sebenarnya pertunjukan Trinitas. Jadi Allah itu adalah pembicaranya, berfirmanlah Allah. Nah, lalu Putra atau Yesus itu adalah perkataannya, speech-nya, perkataannya. Nah, Roh Kudus itu adalah suaranya atau nafasnya. Nah, itu kan kita tidak bisa memisah-misahkan ya. Jadi Trinitas terlibat di dalam penciptaan. Nah, menariknya Yohanes bilang begini, firman itu, ya, perkataan Allah itu telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, ini artinya apa? Artinya Tuhan yang sama yang melakukan pekerjaan penciptaan, dia juga Tuhan yang sama yang menggenapkan di dalam pekerjaan penebusan. Firman itu menjadi manusia itu, Yesus itu adalah ya perkataan Allah, firman Allah yang kemudian menjadi daging. Ya, bapak-bapak gereja memahaminya seperti itu. Lalu menarik sekali kalau misalnya kita membaca cerita kelahiran Yesus, itu juga mirip dengan kitab Kejadian tuh, ya, kelahiran Yesus ya. Nah, kalau tadi kitab Kejadian itu kan bumi belum berbentuk dan kosong, lalu firman Allah ya, dari ketiadaan, dari kekosongan, lalu menjadi sesuatu yang indah. Nah, di dalam Injil juga itu kelahiran Yesus, tapi ini versi Lukas ya. Lukas juga memakainya seperti itu ya. Dari rahim Maria yang kosong, lalu Roh Allah itu berfirman, engkau akan mengandung. Lalu ditanya sama Maria, bagaimana mungkin? Ya, Roh Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Nah, lalu kemudian Yesus itu kan dihadirkan ya, berinkarnasi ya di dalam rahim Maria itu ya. Nah, jadi modelnya tuh Tuhan pakai begini, dari ketiadaan menjadi sesuatu yang indah. Jadi Tuhan itu bisa berkarya itu tidak ditentukan oleh kekosongan kita, oleh ketidakmampuan kita. Ya, bumi yang kosong itu Tuhan menciptakan, dari tidak ada menjadi ada ya. Orang mandul, Maria itu bukan orang mandul dalam arti nggak bisa punya anak ya, tapi dalam keadaan dia kan belum menikah. Nah, itu kan kosong ya rahimnya, nggak bisa isi gitu. Nah, tapi keterbatasan manusia itu tidak menghalangi pekerjaan Allah.
Nah, Tuhan bisa berkarya lewat itu. Nah, jadi ada yang mirip tuh antara penciptaan dengan inkarnasi. Kenapa mirip? Karena Yesus ini awal dari ciptaan baru. Yesus ini adalah penciptaan yang baru. Yesus, di dalam Yesus Allah itu akan memulai pekerjaan penciptaan yang baru, yang memulihkan ciptaan yang lama yang sudah rusak karena dosa. Nah, itu ada kaitan yang sangat kuat. Nah, saya lihat juga menarik ya Injil Yohanes. Pasal 1 itu bicara soal firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan terang itu adalah Yesus. Nah, pasal 2, ada yang ingat Bapak Ibu? Injil Yohanes pasal 2 tentang apa? Mujizat pertama Tuhan Yesus. Mujizat pertama Tuhan Yesus. Air menjadi anggur. Nah, itu dilakukan di dalam konteks kejadian apa peristiwanya, cerita itu? Perkawinan di Kana, ya, perkawinan di Kana. Nah, ini menarik. Saya pikir ini ada kaitan yang sangat kuat. Jadi dari kejadian 1 ini penciptaan, ya. Lalu Yohanes 1 seperti seolah-olah menunjukkan ini firman Allah ini menjadi manusia. Awal mula penciptaan yang baru. Kejadian pasal 2 itu cerita apa sebenarnya? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu laki-laki dan perempuan tuh dipersatukan di dalam Tuhan, ya. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Yohanes pasal 2, pernikahan laki-laki dan perempuan dan dipersatukan. Nah, jadi kok kayaknya seperti penulis Injil Yohanes itu ingat ya episode-episode kejadian, ya. Lalu dimunculkan lagi. Kenapa? Ini teknik sebenarnya. Teknik menulis kepada pembaca Yahudi untuk memberitahu bahwa oh, ini Yesus ini bukan sembarang orang. Ya, ini benar yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab nabi-nabi. Nah, itu kita bisa memahaminya secara simbolik seperti itu. Kalau tadi simboliknya gelap itu seperti kosong gitu ya. Tapi ada juga yang menyimboliskannya sebagai dosa, gelap itu. Apakah bisa gitu melihat gelap itu sebagai dosa? Hal-hal yang buruk yang sangat ini ya, gelap gitu ya. Iya, dan kalau begitu seakan-akan kayak sudah Allah merencanakan ataupun menggambarkan dosa yang pasti akan terjadi. Ya, memang kalau penggambaran simbolik ya gelap itu sebagai dosa itu juga muncul di banyak teks di dalam Alkitab dan juga di Perjanjian Baru, ya. Paulus juga seringkali pakai itu, misalnya anak-anak gelap dan anak-anak terang. Nah, memang itu satu penggambaran yang umum seperti itu, ya. Tapi ini kan bukan berarti bahwa kemudian Allah itu mendesain sengaja gitu ya. Oke, nanti akan sebagian jatuh ke dalam dosa. Ini kayak dunia ini main-mainannya Tuhan aja gitu. Diciptakan lalu ada yang dosa, lalu ada yang ditebus. Nah, saya kira kita tidak memahaminya seperti itu, ya. Nah, karena kita kan terbatas. Kita memahaminya itu kan secara bertahap. Dicipta dulu, seolah-olah dicipta itu kan plannya bagus, nggak ada dosa begitu. Tiba-tiba dosa, tiba-tiba seperti dulu Tuhan juga nggak expect, nggak pikir akan ada dosa. Tiba-tiba aja manusianya jatuh kan seperti gitu. Oh, terus gimana nih supaya nggak rusak? Oh, jadi pakai plan B menyelamatkan gitu. Kita berpikir seperti itu. Nah, sebenarnya kan enggak. Karena apa? Karena pikiran Tuhan itu kan nggak berurut seperti pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan itu kan perfect. Begitu dia menciptakan pertama, dia langsung tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu manusia akan jatuh. Tuhan tahu manusia akan memberontak. Dan itu tuh bukan Tuhan kasih, ya, tetapi karena begini. Bukan Tuhan tentukan ya, nanti akan jatuh begitu, enggak. Tetapi Tuhan itu membuat manusia itu dengan kapasitas yang pada titik tertentu menyerupai dia. Menyerupai dia itu dalam arti apa? Bisa menolak, bisa melawan, bisa berontak, bisa memilih. Loh, kenapa kok Tuhan menciptakan manusia kok bisa begitu, bisa menolak, bisa melawan? Loh, karena Tuhan bukan mau menciptakan robot. Tuhan mau menciptakan manusia untuk berelasi. Ya, cinta kasih itu baru bisa disebut cinta kasih ketika orang itu dengan sadar memilih dan melakukannya. Ya kan, misalnya kayak kita pilih jodoh begitu atau pilih pasangan, itu kan pilih, ya. Memang kita pilih, memang kita suka, memang kita mau. Ya kalau cuma ada satu orang di dunia itu kan bukan cinta kasih. Ya emang udah begitu, yang ada pilihan. Karena ada pilihan nih, ada pilihan di antara 10 orang saya mau membahagiakan yang satu ini. Nah, itu kan cinta kasih. Nah, jadi Tuhan itu kan mau relasi dengan manusia itu, ya manusia juga menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan dengan kesadaran. Ya, ada pilihan untuk tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan ya tentu ingin manusia dengan sadar mengasihi Tuhan. Nah, tapi kan ternyata enggak. Nah, ternyata enggak pun akhirnya Tuhan karena kasihnya begitu besar, ya Tuhan menyelamatkan. Nah, jadi
waktu Tuhan menciptakan pertama itu dia sudah tahu keseluruhannya. Nah, jadi kita bisa memahaminya kata gambaran terang dan gelapnya, misalnya kalaupun kita menggambarkan gelap itu sebagai dosa, ya itu memang sebuah simbol yang umum dipakai, umum diterima di dalam teks-teks Alkitab juga. Tapi bukan berarti Tuhan sengaja merencanakan seperti itu. Kira-kira itu. Oke, sekarang mungkin gini ya, mencoba untuk mengaplikasikannya gitu ya. Kalau secara simbolik itu gelap itu ya seperti menyatakan hal-hal yang begitu kosong, buruk, dan ada juga yang mungkin simbolik dosa itu ya. Sekarang gimana dengan tata cara ibadah ya, aplikasinya yang sekarang kan lumayan ngetren ya, ibadah dengan ruangan atau tempat yang dikondisikan gelap gitu ya. Apakah ini bisa bisa dijelaskan secara Alkitabnya hal semacam ini itu baik apa tidak gitu? Oke, baik Bu. Nah, kalau memang bicara soal pengkondisian itu ya. Nah, ini kita harus bicara bukan hanya boleh nggak boleh gelap atau terang, tetapi lebih kepada apa motivasinya atau apa dasar berpikirnya. Nah, kalau memang pola dari Alkitab, narasi penciptaan itu menarik ya. Ada kegelapan, tapi karena Tuhan hadir dan berfirman, kegelapan itu diubah menjadi terang. Tapi bukan berarti kitab Kejadian itu kemudian langsung meniadakan gelap. Betul ya, tetap ada gelap ya. Tuhan misalkan jadilah terang dan jadilah gelap ya, jadilah siang dan jadilah malam ya, tetap ada malam, tetapi bedanya apa? Ketika gelap itu sudah dimiliki oleh Tuhan, ketika gelap itu sudah menjadi malam yang dimiliki oleh Tuhan, itu diberi nama oleh Tuhan, ini menjadi malam, itu berarti apa? Berarti kegelapan pun sudah direngkuh di dalam kuasa Tuhan. Kegelapan tuh miliknya Tuhan. Jadi kuasanya tuh ada di tangan Tuhan. Nah, bukan lagi kuasa kekosongan, kuasa kegelapan, tapi kuasanya tuh ada di tangan Tuhan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, tetap di dalam hidup itu mungkin ada hal-hal yang dalam tanda kutip gelap ya. Kalau secara simbolik kita bisa pahami itu sebagai penderitaan, atau mungkin seringkali kita pakai istilah malam-malam gelap bagi jiwa gitu ya, misalnya penderitaan atau kegalauan atau masa-masa tekanan. Tapi kegelapan itu pun yang kita percaya ada di tangan Tuhan. Ya Tuhan itu memegangnya gitu, Tuhan itu yang menciptakannya. Nah, jadi kalaupun misalnya contoh ya di dalam ibadah kita mau memakai elemen-elemen kegelapan, bisa nggak dipakai? Ya bisa dalam taraf tertentu, tapi untuk menunjukkan pemahaman ini bahwa kegelapan pun dimiliki Tuhan dan dikuasai Tuhan. Contoh misalnya di dalam alur ibadah itu kan kita bisa memunculkan ya, misalnya saat-saat duka cita ya, karena misalnya kita bergumul dengan dosa kita bergumul dengan penderitaan hidup ya, dengan dunia ini. Nah, misalnya kita mau menampilkan pertunjukan visual ya, digelapkan gitu, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan gelap itu kan nggak seterus-terusnya. Akan ada saatnya diterangi lagi. Nah, saya kira kalau permainan itu ya, gelap dan terang bisa ditunjukkan dengan baik, justru itu bisa menjadi show Injil yang baik gitu. Dari gelap, dari dosa menjadi terang, dari gelap, dari penderitaan menjadi kehadiran Tuhan misalnya. Itu kalau bisa ditampilkan seperti itu gitu ya. Nah, di dalam ibadah-ibadah Paskah misalnya, beberapa gereja sering memakai, mungkin di gereja kita juga pernah ya waktu itu ya, tirainya semuanya ditutup, lalu tiba-tiba dibuka semua begitu ya. Nah, itu kan juga gambaran yang baik dari gelap seperti kubur itu tiba-tiba terus terbuka, terang begitu ya. Nah, itu jadi bukan berarti nggak boleh ada kegelapan, bukan, tetapi pemanfaatannya untuk apa. Nah, itu satu. Nah, kedua juga begini, beberapa anak muda itu biasanya beralasan kenapa digelapin ruangannya. Nah, sebenarnya juga bukannya untuk nonton bioskop gitu, bukan. Kalau gelap kan nggak kelihatan apa-apa. Tapi katanya begini, supaya saya lebih kusyuk menyembah Tuhan, supaya nggak ada yang lihat. Jadi nggak saling melihat. Karena kalau terang itu kan kelihatan semuanya terekspos. Nah, mungkin secara pragmatis ya iya ya, kalau gelap tuh kan kita nggak ngelihat orang lain. Pokoknya kita mau nangis, kita mau angkat tangan, kita mau menari, itu kan nggak ada yang lihat.
Tapi mungkin pertanyaan yang perlu dipikirkan juga adalah begini. Kalau memuji Tuhan itu, kenapa kok harus di depan orang itu malu? Kenapa kok memuji Tuhan itu harus tersembunyi? Kenapa mengekspresikannya, kenapa ekspresinya malu gitu ya? Iya, nah itu bisa dipertanyakan itu. Kenapa kok seperti itu gitu? Jadi balik lagi ke motif ya. Iya, balik lagi ke motif. Jadi kalau menggunakan ya elemen-elemen gelap di dalam ibadah, mungkin bisa untuk menyampaikan juga pesan-pesan Injil seperti ini. Nah, tetapi kita harus tahu konsepnya, polanya, bahwa ya di dalam Tuhan kegelapan itu dipatahkan, dan bahkan kalau ada kegelapan pun Tuhan bisa memakainya itu untuk sesuatu yang baik gitu. Kira-kira. Oke, terima kasih untuk penjelasan kali ini ya. Jemaat Tuhan, demikian perbincangan kita Kompas Iman pada kali ini. Biarlah kita akan lebih mengenal siapa itu terang, dan kita pun boleh mencerminkan sebagai anak-anak terang. Dan mungkin kita mau ditutup kembali dengan doa. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pembahasan yang boleh kami lakukan, dan kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk menghayati apa artinya hidup di dalam Kristus, apa artinya hidup di dalam terang, dan kami menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak terang di tengah dunia ini. Terima kasih, berkatilah setiap kami jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.